rangkaian bang butir berantai. Atau bisa juga begini, pokoknya kalibrasinya ke A, kalibrasi ke A. Nah, ini biasanya sifatnya lebih apa namanya, tidak seperti ini. Ya. Kalau ini sampai sini barangkali udah buram gitu ya, udah mulai banyak yang salah. Kalau begini ini lebih baik gitu ya. Nah, kalibrasinya pakai apa? Nah, biasanya ada macam-macam kalibrasi. Tapi yang kita pakai supaya praktis adalah butir gandeng. Ya. Jadi kalau ini kita ambil dari sini butir, ambil dari sini butir, kemudian digandeng. Ya. Begitu juga. Kalau ini ke sini, ambil butir, ditambah gandeng. Ini ambil butir, gandeng. Begitu juga di sini. Ya, ambil butir, kemudian digandeng, ambil butir digandeng ya, jadi gandeng. Nah, jadi seperti ini. Ini kalau yang berantai ya, ini A, ini B, jadi A sama B, ini C dikalibrasi ke B, ini D dikalibrasi. Nah, sedangkan kalau yang tadi bersama ya semuanya terhadap di sini ada satu ya, A gitu ya. Nah, kalau berantai itu risikonya apa? Di sini ada keliru kecil. Kemudian dari sini ke sini ada keliru kecil, keliru kecil. Lama-lama sampai ke sini kelirunya menjadi besar. Ya, jadi ada risikonya ya. Kalau berantai itu kelirunya bisa lama makin besar gitu ya. Ini kita lalu kalibrasi meleras atau satu B. Ya, kita lihat A dikalibrasi ke B. Ya, sudah kita bicarakan minggu lalu ya, atau berapa minggu lalu gitu ya, mengenai kalibrasi untuk ras. Jadi kita harus menentukan D-nya antara ini dan ini, kita tentukan D-nya. Antara ini dan ini D, itu juga. Ini sama itu D, sama itu D, gitu ya. Jadi kita menentukan D-nya. Nah, ini saya kutip dari satu buku, entah dari mana rumusnya, dari buku Henning. D-nya itu mengandung keliru. Ya. Kekeliruannya itu dia dapat rumus ini. Jadi M itu adalah banyaknya peserta pada butir gandeng. N itu banyaknya butir gandengan, anchor items ya. Kemudian B itu adalah yang dari bank butir A, ini dari bank butir B. Maka terjadi kekeliruan, perbedaan ya, antara bank butir A dan B. Kemudian kekeliruan ini berdistribusi di kuadrat. Untuk satu butir. Untuk semua butir jumlahnya. Nah, kemudian kita lihat apakah kekeliruan ini secara statistika cukup besar atau tidak. Nah, biasanya kan pakai taraf signifikansi 0,05. Apakah kekeliruannya cukup besar atau ya kecil saja, ya. Maka ditentukan secara statistika. Nah, ini contoh di University of California. Dia itu bikin bang butir gandeng sesuai dengan musim. Nah, musim semi ada bang butirnya. Musim
panas, ada buktinya. Rupanya dibagi 3. Kemudian kalibrasi. Ya, ini misalkan musim semi. Ini kalibrasinya ke sana. Kemudian dibikin lagi kalibrasi ke sini. Nah, ini kan berantai. A, B, C berantai. Ini kalau diteruskan, kita khawatir terjadi seperti ini. Kalau diteruskan. Maka di California itu setelah sampai ketiga, itu dikalibrasi ke A lagi, ke asal. Supaya nanti keliru di sini, keliru di sini, keliru di situ bisa jadi 0. Ya. Jadi mereka bagi musim ya, musim panas, musim gugur dan sebagainya. Jadi dibuat seperti itu. Nah kemudian Bang Butir ini ada satu kutip gitu, kita lihat secara keseluruhan. Jadi kita itu perancangannya menyangkut butir, ujian, sistem, penggunaan dan penerimaan biaya dibagi 5 ya perancangan sistem. Butir itu pemuraiannya bagaimana? Apa koleksi sendiri atau oleh orang lain? Tipe butir yang dipakai apa saja? Ukuran koleksi berapa? Prosedur dicoba bagaimana? Itu cara pemulauan dan pengembangan. Terus klasifikasi subjek. Ya, tadi sudah kita lihat ya. Kemudian informasi butir, yaitu tadi ya catatan butir. Ukuran informasi disimpan. Kemudian pengelolaan, cara pemutakhiran model klasifikasi kalau ada satu updating itu ya. Bagaimana kalau gambar grafik huruf khusus? Ya, sebab kita kan komputer itu biasanya huruf kan. Nah kalau ada gambar grafik gimana gitu. Kemudian cara menangani peserta seperti pertanyaan pada butir ya. Pertanyaannya seperti apa? Seri pertanyaan. Ujian, perakitan, cara pemunculan manual atau komputer. Cara pemilihan biasanya oleh komputer ya. Pengadministrasian, penskoran, pelaporan. Bisa juga secara online. Cara penskorannya gimana? Cara pelaporannya gimana? Evaluasi, validitas, reliabilitas. Mungkin juga pakai cara nilai norma. Nah, sistem perolehan dan pengembangan. Penanggung jawabnya untuk perolehan dan pengembangan. Dokumentasi. Nah, peranti lunak, peranti kertas. Bagian sistem yang dikomputerisasi, tidak semua dikomputerisasi ya sebagai ukuran bang butir pada mikrokomputer, koleksi, konstruksi, keperluan, maintenance, penanggung jawab, pemantauan, apa saja dipantau, pengaksesan, siapa yang berhak, caranya gimana. Prosedurnya, tempat penyimpanan. Kemudian penggunaan dan penerimaan. Ya, bagaimana memutuskan tentang pemakaian, pengembangan bukti baru, pelayanan, penggunaan keluaran, peningkatan kredibilitas. Kemudian peningkatan instruksional, ya hubungan dengan sistem instruksional, buku kurikulum bagaimana ya macam-macam gitu ya.
pengujian adaptif ya, ini nanti kita bicarakan minggu depan kali ya, minggu depan mengenai ujian adaptif. Kemudian sertifikasi, evaluasi program dan kurikulum. Keperluan pengujian dan pelaporan. Biaya. Ya, ini salah satu saya kutip dari salah satu sumber ya. Tentunya belum lengkap gitu ya. Masih bisa kita lihat lagi. Nah, kemudian sekarang kita sampai kepada perakitan. Kita mengambil butir ya, butir, kemudian kita rakit. Apa saja yang menjadi persoalan? Pertama kita menentukan dulu fungsi informasi sasaran. Ya, minggu yang lalu sudah kita bicarakan ya, fungsi informasi sasaran. Berdasarkan keperluan. Jadi berdasarkan kemampuan yang dituju. Biasanya bergantung kepada theta ya. Kemampuan sekian, fungsi informasinya berapa. Kemampuan sekian, fungsi informasi berapa. Ada yang rata untuk setiap fungsi, setiap kemampuan mempunyai fungsi informasi maksimum yang sama. Tapi ada juga yang beda. Ya. Misalkan dalam seleksi atau dalam kompetisi itu berbeda. Nah ini dia. Biasanya untuk diagnosis, untuk di kelas, setiap kemampuan itu fungsi informasinya itu sama. Kalau itu seleksi, yang kita kehendaki adalah ini batasnya. Ya. Jadi ada batas antara yang diterima sama yang tidak. Ya di bawah dia tidak diterima, yang diterima di atasnya. Jadi perlu ada jelas batasnya itu. Dan macam-macam ya. Misalkan kita ingin fungsi informasinya seperti ini. Fungsi informasi sasaran. Berarti kita harus cari butir ya. Supaya nanti setelah digabung hasilnya seperti ini. Wah ini nggak gampang nih. Ya. Untuk cari butir yang fungsi informasinya diketahui, kemudian digabung. Bisa juga ini. Ya, kalau ini kita fungsi informasi yang kita perlukan ini adalah sasarannya yang untuk membedakan antara yang ditolak sama yang diterima ini. Nah, masalahnya itu kan mencari butir supaya fungsi informasi ujiannya sesuai dengan fungsi informasi sasaran. Biasanya bongkar pasang ya. Dikasih nggak sampai. Dikasih lebih ya. Contohnya ini, 10 butir belum sampai. Cari lagi butir. Butir 20. Bagian sini lebih, bagian sini masih kurang ya. Ini kiri kanan masih kurang, tapi bagian sini lebih. Jadi mesti ada yang dicopot, diganti dengan yang di kiri kanan ini. Ya. Wah ini pekerjaannya repot nih. Kalau menggunakan fungsi informasi sasaran. Maka dibuat rumus. Ya. Ini kelebihan. Nol kelebihan. Jadi mesti dikurangin. Ini masih kurang nih. Perlu ditambah. Maka dibikin rumus kelebihan kekurangan. Ya. Ya, kemudian entah gimana caranya dibuat rumus supaya bisa secara komputer ya. Kalau kelebihan dicabut, kalau kekurangan ditambah gitu kan. Ya. Kalau lewat dikurangi, kalau kurang ditambah. Nah, kalau dibuat program, maka yang melaksanakannya komputer. Ya, kalau tidak ya manual gitu ya. Coba pasang
pasang lagi, pasang lagi, pasang lagi. Ini masih kosong di sini. Ini malahan kelebihan ya. Jadi kalau mau pakai fungsi informasi sasaran, kita mencari butir yang memenuhi syarat ya, validitas dan sebagainya. Ya, ini mencari butir ditambah gitu ya. Terus gitu sampai akhirnya memenuhi fungsi informasi sasaran. Ya, pemilihan butir. Pilih butir di bank butir ya, agar fungsi informasi memenuhi bentuk fungsi sasaran ujian. Setiap ditambah butir dihitung kumulasinya ya. Cocok tidak dengan fungsi informasi sasaran. Bisa saja dipasang, dicabut, dipasang, dicabut, supaya bisa sesuai dengan fungsi informasi sasaran. Ini kalau pakai fungsi informasi sasaran ya. Ya kalau tidak, lain lagi. Nah, tentunya ada syarat. Butir yang diperlukan harus tersedia di bank butir. Jangan-jangan kita minta di bank butir nggak ada gitu. Jadi bank butir harus cukup banyak isinya. Sehingga setiap permintaan itu ada. Ya. Dan juga keuntungan lain dari bank butir yang isinya banyak, itu tidak bisa dihafal. Sebab kalau butirnya keluar kan diingat oleh peserta ujian. Jadi kalau kita pakai lagi, waduh, dulu pernah keluar itu. Kalau isinya banyak kan tiap kali keluar lain terus, jadi tidak bisa dihafal oleh mereka yang menggunakan bank butir itu. Ya kalau isinya sedikit kan lama-lama isinya sudah dihafal gitu ya. Kemudian pro dan spesifikasi, yaitu yang diperlukan itu butir yang seperti apa. Kemudian panjang ujian. Kalau terlalu panjang, yang ngerjakannya juga terlalu capek. Terlalu pendek, nanti tidak memenuhi spesifikasi. Ya, jadi perlu ada ketentuan tentang bentuk fungsi informasi sasaran. Nah, biasanya kita mau supaya panjang ujian sependek-pendek. Kalau bisa dengan panjang ujian yang pendek, sudah bisa dipakai untuk mengevaluasi. Tapi walaupun pendek, tapi itu ya maksimum ya, fungsi informasinya maksimum gitu. Dan juga kalau pendek, penyimpanan waktu juga makin pendek. Nah, kombinasi di atas ini. Bagaimana membuat perangkat ujian sependek mungkin, tapi mutunya tetap tinggi, itu kira-kira. Jadi membuat sependek mungkin, itu bisa jadikan penelitian tuh ya. Jadi ujiannya dikonstruksi, konstruksi dicoba. Analisis butir, revisi butir, kemudian dicoba lagi supaya bagus ya. Nah, konsep ujiannya, tujuan ujiannya apa, kegiatannya, dirintis seperti apa, itu yang konseptualisasi. Konstruksi, skalanya pakai skala apa, penulisan butir, dan skoran. Uji coba, ada kriteria, butir baik seperti apa, reliabilitasnya, validitas silang. Kemudian mengenai analisis butir, kerasukan butir, daya butir, pengecoh bagaimana kalau pion ganda. Kemudian revisinya adalah bagaimana cara merevisi. Oke, ini kira-kira yang kita bicarakan mengenai bank butir dan
penggunaan bank butir dalam berangkai perangkat ujian. Ya, agak pendek gitu ya, tapi itulah yang bisa kita sajikan. Ini yang hadir sudah semuanya kali ya. Oh, ada satu yang belum hadir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, ada dong ya. Pak Samsun kelempar kayaknya ya, Prof. Tadi ada sih. Iya, tadi ada Pak Samsun. Iya, Pak Samsun. Pak Samsun Iya. sepertinya terlempar. Tadi beliau ada di Zoom. Lengkap sih tadi Prof. Dali. Gimana kurang dengar. Kalau bisa pakai apa tuh chat itu ya. Oh, Saya baik. maksudnya terlempar itu apa ya? Nah, ini dia. Oh, Mungkin kan jaringan keluar nggak dari stabil. Zoom gitu ya. Nah, ini dia. Ya. Ada lagi. Jaringannya Prof. Oke lah, nanti tinggal baca catatannya. Oh, ini ada Samsung. Ada. Oke, waktu masih banyak sekali ya. Bahannya yang sedikit. Tapi coba-coba cari aja di literatur ya. Ceritanya macam-macam karena menyangkut administrasi, menyangkut tentang butir, mengenai ujian, sistem ya, jadi macam-macam nih. Tadi itu yang kita sampaikan ya secara kerangka aja gitu ya. Jadi yang penting harus ada materi, ada karakteristik dari butir. Nah, kemudian bagaimana cara administrasinya ya, organisasinya, sistemnya dan lain-lain. Nah, sayangnya kita di sini nggak punya pengalaman ya. Saya nggak tahu di Kementerian Pendidikan apa ada bank butir atau tidak gitu ya. Izin Jadi tidak Prof. punya Dali. pengalaman. Izin Prof. Dali. Ya. Apa namanya? Saya pernah ngobrol gitu ya sama salah seorang teman saya yang ada di Pokja Assessment gitu ya, di Direktorat Pendidikan Profesi Guru. Nah, itu kan untuk skup penyelenggaraan program PPG itu mereka menyelenggarakan membuat bank soal gitu ya. Bank soal untuk keperluan seleksi masuk maupun tes akhirnya gitu. Bekerja sama dengan lembaga yang memang sudah pengalaman ya, ESER gitu. Nah, itu memang dari ceritanya teman saya, prosesnya panjang gitu ya, prosesnya panjang mulai dari mengumpulkan para penulis untuk membuat merakit soal gitu, kemudian menyeleksi, dan yang terpenting terkait dengan karena sifatnya konfidensial gitu ya, rahasia gitu. Jadi tidak ada satu pihak pun yang memiliki akses penuh gitu terkait dengan akses ke bank soal, penyimpanan bank soal itu. Jadi benar-benar di password. Jadi dari pihak Kemdikbud, teman saya itu buat password. Nanti ada password juga yang dari sisi esernya gitu loh. Jadi pengamanannya berlapis seperti itu.
gitu. Itu untuk yang berkaitan dengan program PPG, Prof. Dali. Beberapa Bagus sih kalau memang PPG sudah tahapannya ada, sesuai dengan yang dijelaskan. Gimana, Prof? ya coba dipelajari gitu ya, jadi tahu gimana sih mereka kerja itu. Jadi di kita itu belum biasa. Yang ada kumpulan butir, ya, butir dikumpul aja gitu ya. Kalau sampai dijadikan bank butir dengan syarat-syarat tadi itu rasanya ya nggak tahu itu tadi PPG itu apa. Kalau ada memang coba dipelajari ya, itu sebagai pengalaman gitu. Dulu ada ujian nasional, mereka juga perlu butir kan, maka itu tadi ada penulis butir. Bahkan tadi saya katakan biayanya gitu ya, satu butir 50.000. Tapi yang kepake hanya sedikit, jadi satu butir biayanya mahal. Oke, kalau ada lagi siapa? Maaf, Bro. Maaf, Bro. Dari Samsung, Bro. Iya, mengenai itu, Bro. Kalibrasi, Bro. Kalibrasi dalam soal itu, Bro. Kami di ujian UKOM itu, Bro. Ujian UKOM untuk vokasi itu yang selama ini kami amati itu belum dilakukan kalibrasi soal seperti Prof utarakan tadi, Prof jelaskan, sehingga belum tahu tentang quality soal terutama di UKOM. Itu solusinya gimana, Prof? Untuk kami misalnya untuk melakukan kalibrasi terhadap soal seperti itu, Prof. Terima kasih, Prof. Tapi pekerjaannya berabe sih ya. Harus mesti kalibrasi segala macam berabe. Jadi biasanya orang terus malas gitu. Kalibrasi itu kan sama dengan penyetaraan skor. Cuma di sini kita khususnya kita ambil butir gandengnya, anchor itemnya. Nah, kemudian dari anchor item dilihat perbedaannya itu di mana, disamakan gitu ya. Pekerjaannya kan berabe. Jadi kalau mau kerjakan begitu ya harus rajin ya. Berarti ini, Prof, ya pada saat kalibrasi itu mirip dengan secara mekanik itu, Prof, kan kita melakukan kalibrasi baik untuk timbangan, untuk itu imigrasi dan lain itu, Prof. Nah, di soal berarti pada saat kalibrasi itu soal A, B, C, D itu setidaknya itu nanti kesetaraan tingkat kesulitannya sama gitu, Prof. Nanti. Nah, soal kalibrasi itu kan mesti ada satu induk yang dijadikan patokan itu yang mana. Jadi biasanya kalibrasi dipakai dalam bank butir itu dia punya patokan gitu. Jadi semuanya dicocokkan kepada patokan itu. Sebab kalau tercecer gitu ya ada A, ada B, ada C, kita kalibrasi itu tuh sasarannya kemana gitu ya. Sebab mesti ada satu induk kan. Saya kalibrasi itu harus cocok dengan satu standar. Nah, kalau standar itu kalau punya bank butir bisa buat standar gitu ya. Tapi kalau tercecer itu ya cuma mencari kesamaan di antara dua saja gitu ya. Maka itu akhirnya ya udah nggak dikerjakan. Memang paling bagus itu kalibrasi itu harus ada standar. Jadi kita punya standar, maka yang lain dikalibrasi ke standar. Kalau tidak ada standar, itu cuma di antara butir saja kan. Ini semua ini semua ini.
Jadi ini salah satu pemakaian gitu ya. Jadi kita punya teori eksplosif butir, salah satu pemakaiannya kita bikin bank butir. Nanti minggu depan ada satu pemakaiannya lagi, bagaimana kita membuat ujian yang berbeda dengan yang biasa. Ya. Yang biasa itu kan ya dikasih soal, kemudian sama-sama kerjakan. Nah, rupanya ada pemikiran untuk cara lain, gitu ya. Yang namanya adaptive testing. Adaptive testing. Jadi ujiannya itu disesuaikan dengan kemampuan. Jadi kalau bisa mencari butir yang paling dekat kepada kemampuan orang yang diuji. Sehingga tidak usah terlalu banyak gitu ya. Sebab kalau orang diuji kemudian dia tidak bisa, butir banyak itu ya percuma. Ini nggak bisa, itu nggak bisa, itu nggak bisa. Atau kebaliknya, terlalu mudah. Ini bisa, ini bisa, ini bisa. Ya, dia kayak capek-capek gitu. Buktinya tidak perlu sampai sekian gitu ya. Nah itu ada satu sistem yang kita bicarakan minggu depan. Minggu depan atau 2 minggu lagi, minggu depan kalau nggak salah ya. Saya kurang ingat. Tapi sekali lagi yang saya katakan pada awal kuliah, dalam hal teori eksplosif butir, kita nggak punya banyak pengalaman. Jadi semuanya hanya baca dari teori saja. Ya, tidak ada hal-hal yang kita bicarakan berdasarkan pengalaman. Mungkin kalau nanti sudah banyak dipakai, nah pembahasannya bisa menyangkut pengalaman-pengalaman itu. Izin, Prof. Ya, Saya mau tanya, kalibrasi dan maintenance-nya ya segala gimana? gitu. Ya, uji coba kalibrasi atau maintenance-nya itu ada jangka waktunya nggak, Prof? Misalnya 5 tahun sekali harus dikalibrasi atau hanya dilihat dari jumlah berapa banyak responden yang diuji coba gitu, Prof? Itu yang saya katakan kita nggak punya pengalaman. Apakah uji cobanya harus sekian hari sekali, kita nggak punya pengalaman itu. Jadi cuma teori saja gitu ya. Ya kalau teori itu kan muluk-muluk gitu kan, harus bagus. Jadi ya itu salah satu susah ya, kita nggak punya pengalaman tuh. Jadi kalibrasinya itu harus seperti apa. Cuma salah satu tadi saya katakan berantai linking ya. Jadi dengan demikian kita punya bank butir lebih dari satu. Jadi bisa pakai salah satu di antara bank butir, tapi hasilnya bisa dibandingkan karena sudah dikalibrasi. Jadi bank butir A, bank butir B, C, D itu salah satu bisa dipakai gitu kan. Baik, Prof. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti satu waktu ada pengalaman, kemudian dari pengalaman itu bisa kita bicarakan persoalan-persoalan yang muncul gitu ya. Kalau nggak salah, Pak Rian Arthur, kalau nggak salah dengar gitu waktu itu sedang, Ya, gimana? kalau nggak salah Pak Rian Arthur dan teman-temannya itu sedang membuat bank butir deh, Prof. Kalau nggak salah itu dari UNJ. Ya, konje. Iya. Nggak tahu saya. Kalau ada, syukur kita lihat. Iya. Apakah UNJ sudah ada bank butir itu?
Kalau nggak salah sedang dibuat, Ya. tapi saya nggak tahu apa instrumen apa yang ada gitu yang sedang diolah. Nah, coba diceritahu. Ya, siap Prof. Salah satu masalah juga itu untuk mengestimasi. Jadi untuk menyimpan di bank butir itu kan perlu ada estimasi. Begitu juga untuk kalibrasi kan kita perlu tahu dulu. Ini butir B-nya berapa, butir itu B-nya berapa. Jadi taraf sukarnya berapa. Taraf sukarnya kan dikalibrasi. Tapi untuk mengetahui taraf sukarnya kan perlu estimasi. Jadi untuk bisa kalibrasi perlu estimasi dulu. Nah, estimasi kita sudah lihat itu juga titik nol kan. Titik nolnya bergantung kepada kelompok. Kalau kelompoknya itu terlalu misalkan kemampuan tinggi semua, maka titik nolnya tinggi. Kalau kemampuannya semua rendah, titik nolnya rendah. Jadi perlu ada satu kelompok responden dari yang sangat lemah sampai sangat kuat. Baru kita bisa dapat titik nol yang kira-kira berlaku umum gitu ya. Nah, semuanya ini bergantung kepada estimasi. Kalau kita belum punya estimasi ya nggak bisa tuh yang lain-lain tuh. Ya kalibrasi, penyetaraan dalam hal ini itu semuanya bergantung pada estimasi. Maaf bro, Ya, tentang kalibrasi ini bro. Kami masih bingung ini bro. Pada saat kalibrasi itu kalau yang kami pahami di instrumen itu bro, itu ada lembaganya itu bro. Ya, ada lembaga kalibrasi, terus kemudian lembaga itu mengeluarkan sertifikasi kalibrasi yang berlaku untuk sekian tahun gitu bro. Nah, kalau di pendidikan khususnya untuk butir soal itu bro, apakah ada lembaga tertentu yang menelaah tentang kalibrasi butir ini dengan mengeluarkan sertifikasi selama sekian tahun gitu, Bro? Mohon petunjuk, Bro. jadi lembaga itu kan bisa pemerintah, bisa swasta. Nah, kalau swasta kan perlu biaya, ya komersial. Kalau enggak dia juga nggak bisa rugi. Nah, pemerintah nggak tahu dah sekarang di pemerintah ada nggak. Tadi ada contoh saya baca artikel itu ada sistem bank butir untuk Kemdikbud. Nggak tahu itu dilaksanakan atau tidak. Itu ada satu artikel gitu. Sebab kalau swasta itu nggak bisa, biayanya besar tuh. Besar. Nah, kalibrasi ini kan dua macam. Ada kalibrasi yang klasik, ya namanya penyetaraan skor. Itu mungkin tidak begitu repot ya, sebab tidak perlu estimasi. Tapi kalau kita kalibrasi berdasarkan teori responsi butir, maka semua kalibrasi harus diawali dengan estimasi. Sebab kita tidak bisa mengkalibrasi kalau tidak ada estimasinya. Jadi Ya. kalau seperti saya katakan tadi Macroville, apa itu mah, eh, ada berapa perusahaan itu mereka punya itu bank butir, bayar tuh kalau mau pakai itu. Ya. Atau yang kedua pemerintah. Kalau pemerintah mungkin nggak usah bayar ya, karena milik umum gitu ya. Ya. Oke, masih ada.
Masih ada waktu 1 jam. Ya kalau tidak ada, saya serahkan ke Bu Erda ya. Ya Bu Erda ya. Terima kasih Prof. Nah, Terima Oke, kasih, Prof. sampai ketemu minggu Terima kasih, depan. Bro. Terima kasih Prof. Tadi sehat-sehat. Terima kasih, Prof. Baik, teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Tadi pas banget ya saya ngirim apa namanya materi. Pagi-pagi saya ketiduran lagi, bangun-bangun jam 8 kurang 10 kalau nggak salah. Nggak Kalau apa-apa. kirim udah kemalaman, saya pulang dari kampus itu udah jam setengah 10, terus saya kerja-kerjaan setengah 12, kan setengah jam 11 lebih nggak pantas saya kirim malam itu, saya kirim pagi, ketiduran saya. Teman-teman kalau bilang apa namanya bang soal sebetulnya tiap dulu yang nggak dulu ada guru, ada MGMP gitu, kalau teman-teman guru itu ada MGMP, jadi kumpulan guru mata pelajaran itu mereka udah pada guru matematika berkumpul, mereka bikin bang soal matematika, guru fisika. Jadi temanya apa sih katanya Bu? Guru mata pelajaran. Musyawarah guru mata pelajaran. Iya. Itu kalau yang di SMP Bu. Kalau di SD KKG. Oh ya, KKG ya. Saya ingat memberikan materi gitu bagaimana cara membuat butir soal, kan adanya Bang Butir itu guru-guru bisa membuat butir soal, menyusun butir soal. Terus ada MGMP matematika tuh kalau Bu SMP betul Bu SD KKG ya. Apa Bu kelompok guru gitu, saya ingat KKG dan kelompok kerja guru. Kelompok kerja guru. Dan itu memang mengatakan membuat Bang Butir. Tapi kan Prof. Lalu udah bilang tadi ya, ada kumpulan butir, ada Bang Butir gitu. Ada Bang Butir. Kalau kumpulan butir saya bikin, Bu Indah bikin, Bu Indonesia bikin, semua bikin, digabung itu kumpulan butir. Tapi nggak ada konektivitas antara butir satu dan butir lain. Itu bedanya ya, kumpulin aja udah alhamdulillah tuh kalau kita bisa punya 10 butir, 100 butir, 200 butir untuk mata pelajaran yang sama. Itu dilakukan oleh guru-guru MGMP. Syaratnya pertama, kalau saya udah membuat Bang Butir, semua ngumpulin nih dari Bu Indah, dari Bu Siska itu, Bu Indah sudah yakin butirnya udah valid and reliable. Pak Zikri yakin valid reliable, semua butir yang dikirim ke dalam Bang Butir itu sudah diuji coba gitu ya, namanya uji coba validitas dan reliabilitasnya kan. Kalau sampai dengan Bang Butir validitas dan reliabilitasnya belum sampai kalibrasi, baru mengumpulkan seperti itu. Itu tuh mesti disetarakan. Walaupun kita tahu waktu membuat Bang Butir itu maksudnya kita berdasarkan kisi-kisi butir ya, bukan Bang Butir. Kita kan melalui kisi-kisi dulu. Udah dilakukan membuat kisi-kisi itu berbulan-bulan karena menyamakan persepsi untuk masing-masing mata pelajaran. Untuk mata pelajaran matematika ada kita semua misalnya berapanya guru matematika gitu kan. Ini udah ada Bang Butirnya, udah ada kisi-kisi itu menyamakan persepsi untuk mengejar kesetaraan. Itu kan di situ. Kisi-kisi kan waktu zaman sekarang Merdeka Belajar, jadi saya belum jelaskan karena masih sifatnya opsional, boleh dipakai boleh enggak sekolah. Tahun depan baru tuh Bang Soal itu kurikulum Merdeka tuh wajib dipakai di seluruh sekolah. Itu tahun depan malah baru wajib. Jadi sekarang saya bicara pada kurikulum 2013 ini. Untuk membuat kisi-kisi itu ada standar kompetensi dasar kan dibagi kolom-kolom kan. Standar kompetensi dasar, kemudian materinya apa, mata kuliah apa, mata pelajaran apa, topik bahasanya apa, indikatornya apa, sampai sejak panjang di jembreng. Kita nih masing-masing indikator itu wakil beberapa butir soal. Kayak Prof. Gali bilang tadi kan banyak soal mewakili setiap butir soal. Supaya namanya bank itu harus banyak ya. Jadi kalau uang kita di bank harus banyak tuh berarti itu. Butir soal, Bang Butir banyak tuh butirnya, saya kapanpun dipakai bisa diambil secara random. Jadi kita punya tabungan gitu ya, berupa butir-butir soal yang bisa diambil setiap saat secara random. Pada saat membuat kisi-kisi itu aja udah terjadi perang argumen ya. Misalnya sama-sama guru matematika masing-masing punya pola sendiri untuk menentukan topik-topik apa aja yang ada dalam butir soal yang kita buat. Walaupun di dalam kurikulum itu jelas ya bagian materi apa untuk anak kelas 1 SD, 2 SD, 3 SD misalnya, untuk anak SMP, SMA kan masing-masing juga ada tuh kurikulumnya. Ketika diserahkan guru untuk buat UPP-nya, nanti guru kan punya kombinasi sendiri
untuk mengatur seluruh bahan ajaran di kurikulum itu ke dalam RPP kan. Pertemuan 1, 2, 3 guru punya kewenangan membuat RPP-nya. Kurikulumnya ada di pemerintah, Kemdikbud ini. Tapi guru diberikan kewenangan ini loh, itu semester materi matematik akan diberikan kepada siswa. Nah, tergantung tergantung pengembangan dari masing-masing guru ketika buat RPP. Yang penting targetnya adalah semua materi tercover kan gitu ya. Guru nentuin, oh ini pertama saya 2 bab, pertemuan kedua 1 bab, 3 bab. Guru yang tahu karena guru masing-masing mengerti bab itu bisa selesai nggak dalam 1 kali pertemuan atau 2 kali pertemuan atau 3 kali pertemuan. Itu yang mengakibatkan dalam MGMP walaupun mata ajarnya sama matematika, terus batasan kurikulum sudah jelas, topik apa yang diberikan dalam 1 semester, tapi kreativitas guru membuat soal itu menjadi bervariasi. Kalau saya kan tadi, kalau pertemuan pertama 2 bab berarti minimal materi butir soalnya butir lebih banyak karena 2 bab tuh. Pertemuan kedua 1 bab butirnya lebih sedikit. Tapi kalau teman guru lain mengatakan pertemuan pertama 1 bab, maka butirnya menjadi lebih sedikit. Itulah namanya kesetaraan butir. Kita coba setarakan butir-butir itu dari dari sejumlah buku. Walaupun tadi berangkat dari kurikulum yang sama, kemudian kisi-kisi biasa dirundingkan. Saya sih sudah sering ada bertahun-tahun nih sampai dengan sekarang ini masih itu soal. Nah itu setiap kali rapat 3 hari itu memang berat. Gitu soal itu tidak mudah, apalagi kalau pasti ada takanan. Mengatur kisi-kisinya bisa sampai satu periode pertemuan, misalnya berapa hari di satu tempat tertentu, supaya yang match apa yang masuk masing-masing pembuat butir soal. Tetapi butir soal itu tadi yang menjadi masalah kalibrasinya yang agak sulit. Kalau Bang Buki, kayaknya udah banyak guru SMP, tiap guru MGMP punya Bang Buki. Guru KKG, kelompok guru tadi punya Bang Buki. Terkalibrasi atau belum itu yang menjadi masalah. Dan yang perlu dibilang, nggak tuh terkalibrasi? Iya, yang menjadi kata kunci. Karena kan kalau kita kalibrasi itu cepat, kalau sudah terkalibrasi, maka skornya itu setara kan gitu ya. Nah tadi Pak Bu Nurul bilang varian artificial membuat Bang Butir oke, tapi mengkalibrasi Bang Butir itu menjadi tanggung jawab kita yang kalau di SD berarti bisa mengkalibrasi. Kalau untuk umum kayak kalibrasi yang mungkin ada kesetaraan dalam bentuk valid variable kan, oh ini udah layak nih, masing-masing butir masing-masing udah layak nih. Nah udah itu dia udah layak, berarti udah valid variable karena udah digabung deh itu namanya butir. Biasanya seperti yang dikatakan. Kalau kita di Bang Butir itu sih kalau kita hitungan udah kumpulan butir, kita pilah-pilah pantasnya berapa kali kita butir gabungan dari teman-teman guru tadi kita gabung, terus kita coba lagi kita hitung lagi validitas RNBK karena ini gabungan buku dari beberapa guru MGMP. Boleh nggak apa-apa? Apakah masih seimbang? Apakah masih ada butir yang terbuang walaupun sudah dikategorikan valid kalau guru udah katakan reliable dari guru B. Kalau digabung lagi nanti belum tentu kan hasil gabungan itu memberikan nilai validitas yang tinggi pada masing-masing butir seperti itu, atau memberikan nilai reliabilitas instrumen yang tinggi. Itu yang menjadi pekerjaan kita, dan itu pasti terjadi karena kan beda pola ya. Artinya cara saya membuat butir soal nggak akan sama dengan cara Mas Haris misalnya, nggak sama dengan cara ini masing-masing dan kreativitas masing-masing. Walaupun sudah dibatasi dengan visi-visi. Dari apa kemarin saya pernah bicara visi-visi juga. Nomor 1 hoax-nya kan. Kalau bicara Bang Butir buat bolak-balik kita cerita hoax lagi kan ya. Karena Butir berkaitan dengan higher order thinking skill. Itu bolak-balik beberapa kali ketemu juga cerita pada Anda. Sebetulnya tes objektif. Kan tes bagi 2 ya, subjektif, objektif. Subjektif itu essay. Itu kan halo efeknya tinggi ya. Wah, sesuai sama Pak Zidni. Nanti begitu jawabannya benar saya terkontaminasi. Kemarin Pak Zidni nge-WA saya tiba-tiba dihapus gitu kan Pak Zidni kemarin. Udah lagi kok baru dibaca terus jadi hapus. Jadi ada halo efek yang terjadi. Itu berat. Makanya kita cek soal itu subjektivitas, tes subjektif atau objektif. Subjektif itu essay. Contoh soal essay ya, jadi soal yang menjawab pertanyaan, jelaskan, uraikan, gitu, analisis lah, evaluasi itu namanya soal essay. Itu subjektivitasnya tinggi, karena memang namanya tes subjektif.
halo efeknya tinggi, saya nggak suka sama pasangan. Nanti padahal jawabannya bagus, tapi terkontaminasi dengan unsur rasa, sulit. Tetapi untuk mengantisipasi soal esai itu, akhirnya bukanlah dibuat kunci jawaban, tapi dibuat rubrik. Ingat ya kemarin nih, rubrik. Waktu saya mau meriksa supaya tidak ada halo efek itu pengaruh perasaan gitu. Sebel Bu Nurul tiap hari kendalanya sama tuh. Screen nggak bisa kan tiap ketemu gitu kan Bu Nurul kendalanya. Videonya masa sih bersemester berkali-kali itu mah nggak diantisipasi, mungkin punya anak lah atau mungkin di servis kan gitu ya. Jadi ada hal udah terkendala nih. Jadi itu yang harus dihilangkan oleh kita para guru. Cara menghilangkan hal efek itu gampang banget. Nomor satu ada sejembreng, saya pernah bilang juga ke ibu ya, atau S1, S1 mungkin. Karena saya juga mengajar evaluasi di S1 tentang kayak gini. Menghilangkan halo efek pada soal esai itu nomor satu soal itu kita jembreng. Jawaban lembaran itu saya jembreng, saya jajarkan gitu ya. Terus nama penulis, nama penjawab soal itu saya tutup. Jadi saya nggak tahu nih tapi kan saya nggak hafal tulisannya Bu Indah kayak mana, tulisannya Bu Nisa kayak apa. Saya jembreng aja, jajarkan semua. Terus saya tutup kelompok nama. Jadi saya tidak tahu yang sedang saya koreksi itu punya siapa. Terus yang kedua adalah saya baca per butir, jangan per orang. Kita juga per orang kan ambil lembarannya Pak Bu Siska, terus saya periksa, saya satu. Ambil lembarannya Mayu, periksa, saya satu. Kan biasanya kita gitu. Itu harus tahu. Supaya tahu kedalaman jawaban soal siswa dan supaya saya bisa adil dalam menilai tidak subjektif, saya betul-betul karena kemampuan siswa, maka saya bacanya per soal. Tahu nama udah saya tutup nih, jadi lembar pertama saya baca jawaban nomor satunya apa. Saya beralih ke lembar kedua. Saya di poin dulu itu baca aja dulu jawaban masing-masing siswa. Lembar ketiga, lembar itu sampai 5 lembar siswa. Kalau cuma siswanya 5 sih enak. Kayak S1, S2, 3 siswanya cuma 11. Nah kalau S1 ngejembreng 90, ibu saya mau mati S1 ajaran 105 orang, ada mata kuliah kalkulus yang saya ajarkan anaknya itu 90-an orang, Masya Allah. Tapi itu ya arti seninya kita sebagai guru kan. Nah untuk ibu bapak juga di sini udah jangan kasih poin dulu. Kalau matematika gampang ya, udah angka tuh nggak bisa dimaafin ya, salah-salah benar-benar. Tapi kalau sosial ayo atau menjelaskan yang teori, jangan kasih poin, baca dulu kerjanya Zikmi, baca dulu kerjanya Sri Sekari, ini Nurul, kerja dulu nih. Kita ngerti sendiri. Oh yang paling bagus kayaknya jawabannya Bu Nurul misalnya. Oh yang paling jelek jawabannya Pak Zikmi misalnya. Itu kebaca sama kita kan, kita membaca secara konsen untuk satu pertanyaan yang sama. Itu salah satu cara menghindar terjadinya halo efek. Pengaruh karena rasa kan, jadi halo efek kan pengaruh karena rasa. Yang kita sedang nilai itu kognitif, kemampuan siswa tanpa kita tahu anak itu kayak mana gitu kan. Itu kayak gitu. Yang kedua, begitu membaca secara rinci semat, konversi. Cocokin tuh dengan rubrik kita. Jadi tahunya dia lebih bagus dari A, B, C. Itu rubriknya ada berapa kata kunci di rubrik. Nah, saya tanya tadi, apa yang dimaksud dengan kalibrasi? Misalnya gitu ya. Dan kita punya rubrik nih, kalibrasi itu kata kuncinya adalah penyetaraan, kedua begini. Itu rubrik itu kata kunci ya. Walaupun jawaban anak sebanyak apapun juga, kita lihat ada nggak 5 kata kunci untuk menjelaskan apa itu kalibrasi. Misalnya gitu kan, kalau dia tercantum semua, tapi cuma 4 baris jawabannya, tapi semua kata kunci pada rubrik terjangkau, oke, berarti paling tinggi nilainya. Ada panjang lebar jawabannya dengan rapi, dengan segala, tapi rubrik itu cuma tertangkap 3 dari 5 rubrik, berarti poinnya 3/5. Itu ya sekaligus cara menskornya kan gitu. Nah, berapa kata kunci rubrik, terus tercover berapa kata kunci dari jawaban siswa, dibagi saja. Kalau 3/2 rubrik ya 2/5. 3/5 kali jumlah rubriknya ada 5. Jadi sekali kita mengkoreksi, menskor sekaligus untuk jawaban-jawaban siswa itu. Itu cara pertama ya, essay dengan rubrik untuk menghilangkan subjektivitas. Halo efek sangat pengaruh. Bukan hanya soal rasa, misalnya kita aja saya sebel sama Bu Siska misalnya. Jadi jawaban Bu Siska pun rasanya sih salah aja gitu. Itu salah satu. Tapi bukan itu saja. Ada yang kedua, rasa soal tulisan. Kita rasa juga ya. Wah tulisannya jelek banget kebaca. Saya malas bacanya, nggak tahu. Sama orangnya saya tidak ada rasa seperti tadi nggak suka ada sebenarnya. Tapi tulisannya itu kan juga mengakibatkan
penilaian siswa, penilaian saya atau guru menjadi subjektif. Tulisannya tidak terbaca, padahal mungkin bagus jawabannya. Itu juga hal efek, termasuk salah satu bagian hal efek. Dengan karena tulisannya tidak terbaca, sementara si guru memeriksa itu kan guru juga pegang-pegang kelas. Kalau guru kelas dia itu kan memang tidak seluruh kelas, seluruh mata pelajaran yang ada di kelas ya kalau SD guru kelas. SMP, SMA, perguruan tinggi, mata ajar. Satu mata ajar itu kita punya murid banyak. Nah itu salah satu lagi contoh-contoh yang mengatakan cara menghilangkan hal efek pada soal-soal esai. Yang kedua, kita lari ke objektif. Tadi lupa, soal esai itu adalah betul-betul powerful, saya bilang ya, itu betul powerful test. Nggak bisa Anda ngarang jawaban dengan sembarangan karena pertanyaannya esai. Kita mesti panjang lebar menjelaskan. Ada 5W1-nya, what, where, when, dan sebagainya. Kemudian ada kedalaman dalam menjelaskan. Jadi dia nama powerful test, memberikan kekuatan full buat kita untuk menjelaskan, menjawab pertanyaan yang sifatnya esai. Itu baru benar-benar mengukur kemampuan siswa. Dulu begitu, kalau kita ukur kemampuan siswa, berikan dia soal esai. Kita tahu kedalaman jawaban dia. Makin dalam jawaban siswa, berarti siswa itu makin pintar kan untuk materi kuliah tersebut. Itu esai. Tapi lama-lama dilihat, kalau saja materi banyak, terus kita berikan soal esai, terjadi kendala. Kendala utama adalah tidak semua materi tercover dalam bentuk soal. Ya kan? Coba pada teori tes psikometrika, ada 14 bab. Terus cuma dibikin esai, sanggup nggak sih kita ngerjain 14 buku soal esai? Esai loh, bukan multiple choice. Nggak tercover dan tidak layak. Kalau esai 14 buku mau menjelaskan, menguraikan, menganalisis, mengevaluasi, mabok. Dan tidak etis jadinya ketemu. Itu salah satu kelemahan soal esai adalah tidak bisa mengcover seluruh materi ajar yang ada pada satu semester tertentu. Tapi kelebihannya adalah mampu mengukur kemampuan siswa yang sebenarnya. Mampu sekali saya baca tulisannya Pak Samsun, saya tahu nih sejauh mana pengertian Pak Samsun terhadap soal yang diberikan. Itu terbaca, terukur ya kalau kita secara objektif. Untuk mengantisipasi hal tersebut, tapi mengantisipasi kekurangannya ya. Kekurangannya adalah tidak bisa mengcover semua materi ke dalam satu kelompok instrumen. Hal itu diantisipasi dengan membuat multiple choice atau soal tes objektif. Tes objektif tadi Prof. Dari juga udah bilang kan, banyak bukan hanya multiple choice. Multiple choice aja kita bagi 3 ya. Untuk SD 3 opsi, untuk SMP 4 opsi, untuk SMA dan perguruan tinggi 5 opsi. Dari 3, 4, dan 5 opsi itu kan ada distraktornya ya, ada pengecohnya. Bikin 5 opsi untuk kemungkinan jawaban yang kira-kira setara aja udah susah. Di antara itu ada satu pengecoh. Tapi pengecoh itu mesti homogen, mesti menyatu dengan kunci-kunci jawaban yang diperkirakan dapat menjadi jawaban pilihan siswa. Itu udah susah. Apalagi harus kita tentukan lagi dulu, lagi. Kalau objektif, kalau subjektif itu powerful test, mengukur kemampuan siswa sebenarnya. Karena mau nyontek itu saya yang amat jawaban orang mau kita contek itu saya nyontek. Nah itu menjadi kelemahan pada si objektif. Nyonteknya gampang banget, bukan lagi yang misalnya hitung kancing, iseng-iseng ngejawab kan banyak kesempatan terjadi pada objektif test. Apakah itu multiple choice, pilihan ganda dengan 3, 4, 5 opsi, apakah itu true and false. Dia bilang true false kan benar salah, itu true false hanya di SD ya. Cuma jawab benar itu salah mungkin anak SD lebih pas. Kemudian apakah dia menjodohkan, apa dia mengisi titik-titik, apa dia memilih dan cara lain yang sifatnya objektif. Tetapi si objektif itu sebetulnya tidak mengukur kemampuan siswa. Yang sesungguhnya bukan powerful test, tapi speed test. Speed test itu kecepatan siswa mengingat semua bab yang ada dalam 11-14 bab dari Prof. Dali misalnya. Saya kasih speed test multiple choice. Anda tinggal memilih sejumlah jawaban yang ada dari sejumlah soal yang jumlahnya pasti banyak. Kalau dia teori semua banyak soalnya. Atau kalau ada hitungan tadi 40-30, kalau teori bisa 60-80. Itu bedanya di situ. Tapi begitu Anda dapat 100,
itu tidak bisa diartikan bahwa Anda pintar banget, enggak bisa. Karena ada 3 kemungkinan kan. Memang pintar banget, karena semua betul tuh dari tes objektif. Ada 3 kemungkinan, pintar banget. Kedua, rezeki banget, adalah faktor mempengaruhi, begitu hitung kancing tepat hitungan kancingnya. Dan yang ketiga faktor menyontek. Jadi nggak bisa sebenarnya kalau multiple choice dapat pintar karena dapat 1 bisa. Dia hanya speed test mengingat saja kelihatan. Dan tadi 3 kemungkinan mengakibatkan akurasinya rendah. Apakah memang itu kemampuan siswa yang sebenarnya, ataukah itu kebetulan menjawab benar, apakah itu something wrong yang lain. Itu ya, itu kalau tes objektif. Ketika kita mengerjakan tes objektif tersebut, tadi sudah tidur, awalnya adalah untuk menentukan apakah semua materi terkait gitu ya. Yang kedua, levelnya itu sebetulnya bukan coach. Awalnya levelnya wow, order, thinking, skill. Level rendah dulu sekali ketika buat multiple choice itu paling memahami, kedua mengetahui sesuatu, mendefinisikan kan gitu ya. Dikit-dikit ditambah dengan aplikasi menerapkan. Jadi memang bukan mengukur higher order thinking skill. Ukurannya tadi speed, kecepatan Anda mengingat. Tetapi beberapa tahun belakangan ini menjadi timbul masalah mungkin ya. Ini semua soal-soal yang sifatnya nasional, SBMPTN ya sekarang namanya, dulu UMPTN, dulu apa saja itu masih banyak tuh sifatnya dulu 10 universitas, 5 universitas itu ada skalu. Sistem ujian nasional 5 universitas saja. Itu kan ada UI, ITB, Undip, UGM gitu ya, 5 universitas terkenal bikin namanya skalu. Tes masuk untuk 5 universitas besar. Dirubah SKASU untuk 10 besar. Sekarang nasional UMBPTN gitu. UEBN pertama itu UMBPTN lah, SNMPTN lah, banyak itu nasional dibikin. Bagaimana membuat soal essay kalau kliennya gitu ya, respondennya, siswa pesertanya itu ratusan ribu, akan terjadi bencana ketika koreksi. Kalau efeknya tinggi, subjektivitasnya tinggi, waktunya panjang banget. Bisa essay untuk ratusan ribu orang se-Indonesia kan. Kemudian biayanya pasti besar, tenaga pasti banyak diperlukan. Ada timbullah model, bikinlah tes objektif untuk skala besar. Kalau sifatnya nasional, orangnya banyak dan sebagainya, hindari essay. Nggak sanggup kita meriksa sekian ratus ribu orang. Nggak sanggup kita meriksa per butir dengan banyak kayak gitu. Keluarnya essay, keluarnya multiple choice. Yang dipilih ada yang menjodohkan di combine tuh. Combine. Kalau di SNBP itu ada combine menjodohkan, ada yang true false, bukan true false banget, tidak fisik-fisik kepada titik-titik, ada tadi multiple choice ya, dikombinasikan dengan objective choice seperti itu. Nah, setelah dikombinasikan dengan tes objektif itu, kendala lagi timbul di kita sekarang kan. Oke, kalau sampai tingkat-tingkat tinggi banget ya udahlah, yang penting valid dan reliabilitasnya terpenuhi kan gitu ya. Tapi kalau kita mahasiswa S3, dosen S3, pakar psikometrika nggak puas kan kalau cuma sampai sudah layak nih, karena sudah valid, sudah reliable. Kita kan nggak puas karena kita punya ilmunya. Timbullah masalah kita di sana, dikalibrasi dulu, harus di ini dulu, harus ini sebagainya. Ini dalam pekerjaan, tapi itu menarik banget karena berkat untuk saya bersyukur, ingat saya tuh waktu saya S2 saya TP karena dulu evaluasi pembelajaran belum ada di UNJ kan, sementara kan dapat beasiswa itu di UNJ. Terus dosen saya tuh temannya Prof Dari, namanya Prof Ratna Sayeti kan, kami sama-sama ngajar di Gunadarma, kami sama-sama di pusat komputer waktu itu di UNJ kan 15 di pusat komputer dengan direkturnya Prof Dari, terus Bu Ratna sebagai tim senior yang ada di Puspom. Kami ini anak kecil-kecil sama Bu Yuni itu anak kecil-kecil, kami nanya, berarti kami mau ambil S3 gitu. Ambil apa? S3-nya apa? Kata Bu Ratna, teknologi pendidikan. Alasannya apa? Di UNJ belum ada tuh PEP. Karena kita kalau sekolah keluar males juga ya masuk ke Jogja. Ada di Jogja tuh PEP. Males juga. Gitu kan beasiswa dapetnya di UNJ. Bu Ratna tuh ingin menjadi sama saya sekarang beruntung. Ambil PEP, penelitian evaluasi pembelajaran. Alasannya apa, Bu? Laku keras. Beliau simpel aja jawabnya. Dibutuhkan oleh banyak orang tapi sulit, tingkat kesukaannya tinggi. Kalau teknologi pendidikan itu kan versi bahasanya kami.
Kalau teknologi pendidikan itu dikatakan dalam kategori lebih gampang, apalagi buat kami orang-orang teknik kan yang dikumpul dengan Prof. Dali waktu di Puskom itu, Prof. Ivan, termasuk orang teknik semua nih. Jadi Bu, itu untuk orang-orang teknik itu udah nggak usah TP lah, TP itu nanti orang-orang lain saja, orang fit beliau. Terus yang bisa banyak, kalau bisa banyak kita nggak laku siapa kok di gitu. Kalau banyak nanti nggak laku, yang kita ambil sesuatu yang susah. Ambil jungkir balik tuh, emang setengah mati tuh. Udah gitu Bu Yuli, saya tuh langsung emang ikutnya ke Pak Dali kan, dapetnya psikometrika. Itu dari zamannya S1, S2, S3 tuh, beliau psikometrika kita ngikut yang pengajar-ngajar ke perguruan tinggi yang Prof. Dali punya. Ada beliau punya, bukan punya, beliau jadi korprodi di perguruan tinggi swasta. Pasti kami di bawah nih, sama saya. Ternyata hadir gitu. Baru belum sampai selesai tawaran dari kementerian membuat butir soal. Tiap bulan berperiodik gitu karena banyak buat keliling Indonesia. Mungkin bangga itu ya Allah, betul kata Bu Ratna dulu, dia bilang bercanda kan, ambil PEP kita laku gitu. Kata lakunya itu pasti ternyata benar, dibutuhkan atau semua orang guru. Kemudian ada ini tertentu yang tidak semudah kalau kita bikin media ajar itu kan ada di teknologi pendidikan ya. Di media ajar itu kan makin kreatif orang, apalagi sekarang ada teknologi IT, makin kreatif orang, makin banyak yang bisa membuat media ajar yang bagus. Tapi membuat butir soal itu kan spesifik ilmu. Ada apa? Ada keahlian-keahlian di dalam yang harus kita ikuti, seni. Jadi di situ lah. Maka saya bilang begitu tadi psikometrika, bicara tadi teori tes klasik, S1 kita di evaluasi pembelajaran, udah pakar banget nih, bikin butir soal udah enak banget baca lihat ini butir tingkat kesukaannya apa, ini butir statementnya jelek, ini butir distrakernya tidak bagus, dan distraker mesti dibuang karena karena tidak bisa homogen dengan butir jauh. Jadi udah seni banget. Nah di teman-teman sekarang karena nanti dia menjadi ahli PEP kan, minimal ada evaluasi di sana. Dicobalah kalau dia levelnya tetap power or thinking skill, bahaya kan ya. Artinya soal ratusan ribu orang kita ukur tidak bisa ukur kemampuan orang tersebut. Tadi bisa mengukur adalah faktornya dia menebak benar, bisa ukur tidak asli dari kemampuan sebenarnya. Dinaikkan derajat teori objektif itu menjadi higher order thinking skill. Higher yang lower order thinking skill aja kita mau ngoreksinya susah. Ini betul nggak lower order thinking skill? Layak nggak butirnya untuk menjadi statement untuk materi ajar tertentu? Dinaikkan pangkatnya sekarang mesti higher order thinking skill. Artinya pada taksonomi Bloom yang dipakai itu adalah C6, C5, C4. Kreativitas C6-nya, C5-nya evaluasi, C4-nya analisis. Sedikit-sedikit kasih bonus buat siswa, pasti dia C3 aplikasi. Kesian lagi kasih bonus kan satu butir soal yang tingkatnya pemahaman C2 dan pengetahuan atau definisi C1. Itu aktivitas masing-masing guru. Itu yang saya bilang tadi, walaupun semua teman guru sudah membuat soal komunikasi teman-teman sudah diuji coba, artinya sudah valid and reliable, tapi setelah digabung kembali belum tentu bisa nilai validitasnya sama tinggi dengan yang semula masing-masing teman-teman bikin. Ya, walaupun juga kisi-kisi butirnya sudah seimbang. Walaupun juga indikator, kan kata kunci dari butir soal itu ada indikator. Indikator apa? Kata kerja operasional yang kita pakai untuk membuat butir soal. Jadi kata kerja operasional itu ada tuh nanti cari di buku tuh kumpulan kata kerja operasional. Kalau dia levelnya kreativitas tuh apa? Membuat, mengcreate, itu ada tuh levelnya. Kita pakai itu indikator lah kata kunci menjadi bentuk dari soal kita. Kalau ketika menganalisis indikator, maka butuh soalnya harus statement yang menyatakan kegiatan analisis. Kalau kita mengaplikasi, statementnya harus kegiatan yang menerapkan sesuatu. Internet kita bikin gitu. Susah gampang. Dibilang susah tapi jadi terbiasa jadi mudah. Itu dibikin. Dan jangan lupa, tapi indikator jangan cuma satu butir. Butirnya mesti kan misalnya mau bikin bang butir tadi. Bang butir. Kalau bang butirnya itu belum perlu dikalibrasi ini tingkat tinggi. Kalau bang butirnya cuma satu indikator mewakili satu
satu butir itu 5 waktu failure. Nah, kalau butir yang nggak valid, kedua. Ada 5 butir kedua, berarti 5 indikator kedua. Mestinya packaging dari butir itu sudah tidak reliable lagi instrumennya. Itu kan tidak valid lagi, karena banyak butir-butir yang terbuang tanpa ada penggantinya. Jadi memang seni, tapi bagus sekali ada kayak gitu, bikin setiap indikator banyak butir. Jadi Anda nanti punya, kalau dipecah-pecah mungkin punya checkbook 5 paket instrumen untuk mata ajar matematika, 5 paket instrumen untuk mata ajar sejarah misalnya, itu paket-paket yang Anda punya sekian banyak. Nah itulah kerja kita, menyusunnya saja susah. Statement, saya tuh baru ngajar, bilang bikin statement yang baik. Cara, ini baru tata doang nih, cara membuat satu butir instrumen, nomor 1, statement, jangan question. Jadi pernyataan, jangan pertanyaan. Kan beda ya statement dan question ya. Saya bilang layaknya, wajibnya. Walaupun boleh sih satu dalam ini kan bukan rumus obat ya. Kalau obat kan saklek harga mati. Tapi kalau dunia pendidikan itu ada gradasinya. Saya menyatakan buat butir soal syaratnya 1 adalah statement, bukan question. Satu itu di kertas, itu di bawah itu statement, bukan question. Artinya apa? Pernyataan, bukan pertanyaan. Ibu coba ngajar begitu 90 orang. Pasti sekian banyak menjawabnya memberi soal itu pertanyaan, nggak nyambung. Yang kedua, saya bilang, discussion-nya, pengecohnya mesti homogen, seimbang dengan opsi jawaban yang lain. Yang ketiga, tata tulisnya. Misalnya untuk opsi ini ya, kalau opsi A itu 1 baris panjang, maka 5 opsi jawaban itu mesti setara, sama juga 1 baris yang panjang. Jangan sampai opsi A, pilihan A itu 1 baris, pilihan B, C, D 1 baris, pilihan E 2 baris. Ini menjadi pengecoh yang tidak berfungsi. Nggak boleh. Dalam butir sebelum kita lihat konten statement Anda, udah langsung bicara di butir. Sebab tidak setara dalam arti kata fisik ya. Opsi A, B, C, D, E. 1 baris, yang 4-nya 2 baris, aneh sendiri. Ini bisa membuat siswa terkecoh. Pertama, yang paling pendek ini mungkin bukan jawabannya, atau di balik paling pendek mungkin kunci jawabannya. Jadi kan siswa berprediksi ya, karena ini beda sendiri, itu juga tidak boleh dalam buat siswa. Ketiga, walaupun dia 1 baris, yang di atas ada 3 kata, di bawahnya 5 kata, 4 kata, 3 kata, 5 kata, 5 kata, 5 kata, sama-sama 1 baris nih. Tapi jumlah kata dalam opsi jawaban itu tidak sama, itu juga tidak boleh. Jadi ketika butir soal masuk ke tangan kita, misalnya kita sama-sama ahli membuat butir soal itu, nomor 1 nggak usah cek dulu konten substansi dari soal mereka. Cek dulu fisiknya, question kah atau statement. Kalau question coret aja, karena itu sebenarnya tidak bagus ya dalam kata kutip. Kalau soal boleh sih boleh saya, tapi tidak tepat untuk persyaratan. Format tata tulis kayak Pak Dali tadi bilang kan, ada format tata tulisnya, ada kewajiban ini itu supaya Bang Butir itu bisa berjalan dengan benar. Nah itu terjadi. Oh lihat dulu opsinya nggak sama panjang, coret. Oh sama-sama 1 baris tapi jumlah katanya beda, coret. Oh ini question bukan statement, coret. Jadi kita udah sortir sejumlah pertanyaan dengan sejumlah butir dengan fisik mereka saja. Dan itu walaupun udah jelasnya pasti akan terjadi sesuatu yang anak tidak mengerti. Sampai sedetail itu Ibu, karena kan untuk mengajarkan butir soal. Ada detail yang lain setiap kali. Kenapa harus statement? Pernyataan itu bukan question. Karena ada tata tulis. Satu statement. Misalnya dalam komputer dalam komputer terdapat 3 komponen utama, yaitu kan gitu kan ya. Nanti 1 hardware, software, brainware, 1, 2. Kan kita gitu kalau soal kan. Statement untuk tata tulis yang benar diakhiri dengan 4 tanda baca titik. Itu sampai begitu tuh. Kita yang nerangin bertahun-tahun membuat butir soal bertahun-tahun tuh dan menjelaskan ke beberapa ya ke hampir banyak daerah ya. Tuh belakang tuh diakhiri dengan 4 tanda titik, tanda baca titik. Lihat lagi dia bikin tanda baca titiknya 3 salah. Sebegitunya tuh. Kenapa 4 tanda baca titik? Titiknya ada 3, yang ketiga itu ada jawaban siswa, yang keempat titik tanda baca sendiri. Seperti ya. Tetapi kalau titik-titiknya di tengah, maka ada tuh pertanyaan isi titik-titiknya di tengah ya, tapi nanti ada di kunci jawaban ABCD-nya itu kan, opsinya kan.
Kalau titik-titiknya di tengah bukan di ujung kalimat, maka jumlah titiknya ada 3 titik. Titik, titik, titik. Itu tata tulis. Coba nanti kalau di teori tes klasik saya minta Anda bikin butir, physically dulu bisa nggak bikin seperti yang disyaratkan? Titik tanda bacanya, bentuknya harus statement, opsinya mesti homogen, nggak boleh ada disaster yang tidak mengecoh. Terus A, B, C, D, E-nya itu kan kalau kita milih kan A, B, C, itu harus huruf besar. A besar, B besar, C besar, D besar. Sampai sedetail itu, sampai serinci itu. Baru kemas, baru formatnya saja. Format tahu sudah awal, pertama soal kedua, Ibu dan Bapak lain. Tahap kedua, penyebarannya. Butir soal mudah yang nggak suka. Komposisinya udah betul 70%, 50%, 30% harus sudah betul. Arti kan 50% jumlah butir yang akan pengaruh ya. Kalau Anda tugas satu butir, berarti 20 butir itu kategorinya sedang. Nanti 20% kategorinya mudah, 30% kategorinya suka. Itu lagi komponensi yang kita koreksi. Udah selesai itu semua, baru masuk ke substansi. Yang pertama, boleh nggak usah pakar, yang meriksa itu meriksa fisik nggak usah pakar, kan itu ada kuncinya ya, titik-titiknya harus 4, harus statement, nggak boleh question. Pengecohnya minimal harus mulai pakar yang membuat anak pakar seperti ini. Dia tuh bisa didapat. Ketika melihat substansi dari butir Anda, baru kita bacanya paralel dengan kisi-kisi. Kisi-kisi ini cocok kisi-kisi dengan yang ada. Yang sering terjadi, kisi-kisi nggak seimbang dengan butir soal. Indikator pada kisi-kisi misalnya mewakili, indikator pada kisi-kisi misalnya mewakili tingkat analisis, tapi butir soalnya kita tuh evaluasi, udah nggak matching. Seperti itu. Jadi banyak hal yang harus kita pertimbangkan untuk membuat butir-butir soal seperti itu. Barangkali ada pertanyaan, kalau saya ngapain berdasarkan yang terakhir saya ya, berarti yang sudah hadir Siska, Nurul Hidayati, dan Yokan. Karena kan ini masih satu tiket pembelajaran. Saya catat dulu yang itu, karena saya juga komponen nilai kami kan di ini ada ya, dan tugas-tugas di saya tidak ada Nurul. Ya. Lanjut saya nunggu pertanyaan teman-teman, kita catat dulu. Yang sekarang sudah ada pertanyaan. Batas lulus B plus untuk S3 batas itu kehadiran itu 20%. Kehadiran dan tugas itu 20%. Terus kalau Pak Santun telat, ada absen, ada absen di luar, di awal absen, jadi apa namanya, itu di tengah-tengah siswa saya pada saat saya absen. Kalau Anda kehadirannya kurang, kan nanti kan nilainya berkurang ya, karena kan hadir itu aktivitas. Nanti bisa jalan SSMB. Anda ukur sendiri, ya biasakan saya ukur sendiri. Anteng-anteng aja, tenang-tenang aja dulu belajar. Itu baru apa namanya, baru bisa melakukan sesuatu. Teman-teman, kalau kalibrasi tadi sudah ditanya oleh Pak Samsul, kita udah tahu ya bahwa kalibrasi itu sifat teori ya, jadi ideal banget kalau di akhir-akhir ini karena Prof. Dali sudah bilang kan tuh empirisnya kurang, data empirisnya kita kurang baca ya, kurang dapat karena belum banyak yang lakukan. Kalau teman-teman mau lihat kalibrasi itu kan nomor satu kesetaraan itu kan pakainya anchor item ya. Anda cari disertasi Prof. Yeti itu anchor item pertama kali tuh Bu Yeti bikin anchor item, apa sih itu anchor item sampai tanya-tanya seperti itu gitu kan ya. Itu butir gandeng. Jadi bagaimana mengkalibrasi menggunakan butir gandeng, pakainya anchor item. Terus satu lagi kemarin tuh sentronya sama saya Siti Halifah. Itu anchor item karena pembimbingnya Prof. Dali, Prof. Yeti. Pembimbingnya Prof. Yeti udah diarahkan ke materi anchor item, itu sekarang dalam proses apa namanya setelah sempro, jadi mau uji kelayakan. Nanti Anda memberikan anchor item, ada di tulisan Prof. Yeti itu kan salah satu contoh lapangan ya, empiris yang sudah ada ya, karena beliau sudah coba, terus beliau sudah ada hasil, jadi salah satu contoh data lapangan untuk anchor item ada di disertasinya Prof. Yeti.
Prayekti ya, Bu Yeti, sama Siti Halifah. Siti Halifah belum beredar sih karena baru sentuh. Itu bicara tentang skor ganda. Seperti itu. Adakah teman-teman pertanyaan? Aman nggak dapat rumus nggak? Oh, nggak dapat rumus, lumayan bonus. Izin bertanya Ibu. Boleh. Kan tadi Ibu bilang kalau misalnya kita ada butir soal yang tidak valid begitu, apakah opsinya memang selalu harus dibuang, Bu? Apakah ada kemungkinan misalnya ada butir soal saya misalnya di kompetensi apa gitu, misalnya ada 2 butir soal yang tidak valid, tetapi setelah saya dalami, saya lihat jawaban yang diberikan oleh siswa, sehingga boleh jadi mungkin redaksi dari pertanyaan atau soal yang saya buat itu, Bu, mungkin bukan dari siswanya, tapi dari soal yang saya buat yang mungkin bisa kurang dipahami oleh siswa, atau siswa kurang bisa menangkap begitu, sehingga kemudian pada akhirnya butir yang tadinya tidak valid ini saya kemudian gunakan kembali, tetapi saya melakukan perbaikan-perbaikan di redaksi butir soalnya misalnya, Bu, untuk yang di real testingnya. Apakah bisa seperti itu, Bu? Makasih, Bu. Baik. Bisa pertanyaan bagus banget itu harus kita pahami. Yang pertama adalah kita lihat batasan validitas. Ini validitas karena butir ya, bukan validitas. Butir layak kita katakan lolos kalau dia punya koefisien korelasi pakai Pearson product moment atau pakai apa saja dengan batasan koefisien korelasi lebih dekat sama dengan 0,2. Buku tertentu bilang lebih besar sama dengan 0,7. Semua butir sudah kita analisis. Kalau semua di atas 0,2 berarti sukses semua butir yang kita bisa pakai dengan ada kelebihan butir. Jadi kita punya bank butir tuh nanti, oh ternyata 50 butir semua valid karena masing-masing butir punya koefisien korelasi yang begitu melalui Pearson atau melalui itu 0,2 ke atas. Aman tuh. Tapi kalau kita mau pakai, buanglah yang paling rendah. Kan ada 0,5, 0,7, kita yang koefisien korelasi yang terjadi 1 kan besarnya ya. Jadi buang yang paling rendah. Nah, buang, dapat tabung. Kemudian ternyata ada kendala yang Nisa bilang, saya lihat, oh ini ada 10 butir, kita bikinnya ngacak kali, banyak butir, 10 butir itu enggak. Yang harus kita lakukan sesuai dengan pertanyaan Anda adalah, pertama jajarkan dulu, mulai dari validitas terendah yang paling tinggi. Kan yang ternyata di bawah 0,2 ya, tapi yang paling tinggi itu 0,19, bukan dikit lagi 0,2 itu sampai yang paling rendah kita sortir descending, yang paling rendah 0,001 itu jelek banget itu kan. Nah kita harus membagi 3 kelompok. Kalau dia kecil banget 0,01, 0,02 tapi rendah banget, cuma dia nggak dikasih batasan rendahnya, kita pakai feeling kita aja 0,005, kecil banget itu buang total. Gitu ya. Kalau sedang udah 0,1 tapi 1,2, 1,3 kan udah berikut 0,2 tuh. Itu berarti soalnya kita ganti. Nanti itu membuat soal lain yang setara. Soalnya lain tapi setara. Misalnya soal penjumlahan, terus itu dia tidak valid. Kita kasih soal penjumlahan anak SD-nya. Angkanya kita kecilin, kalau tadi 3 digit, kita bikin 2 digit. Kan setara ya. Jadi seperti itu. Yang ketiga, kalau ternyata dia 0,19, nyesek banget kan, itu udah bagus, cuma kurang dikit kan. Koefisien realitas 0,19, 0,18, kan dikit lagi 0,2 tuh, berarti kan sebenarnya udah bagus, cuman kurang bagus. Lalu tuh pakai langkah ketiga, diubah. Kita bisa diubah, statementnya kita sederhanakan. Tapi soalnya tidak diganti. Kalau diubah itu adalah memperbaiki statement, memperbaiki opsi seperti itu. Kalau diganti, mengganti dengan soal yang sekarang. Kemudian 0,1 kan masih jauh dari 0,2, itu ganti. Buktinya diganti dengan tingkat kesukaran yang setara. Kalau jelek banget di bawah 0,0 sekian, di bawah banget koefisien reliabilitas, koefisien validitasnya, baru dibuang. Buang, ganti, ubah. Itu yang Bu Nisa. Dan banyak memang ada keahlian membuat statement. Susah, saya bilang saya juga buat statement ini buat kita gampang mencerna. Tapi jangan lupa soal itu kan kita berikan ke anak SMA. Gaya bahasanya akan beda. Oh, berikan ke anak perguruan tinggi. Gaya bahasanya beda kan.
apakah dengan sekali baca mereka langsung mengerti butir kita? Itu yang harus kita perhatikan. Kalau ternyata butirnya itu kita baca 2 kali baru kita ngerti, udah tuh otomatis kita ulang aja. Kita saja membuat butir itu tiba-tiba sekali baca nggak langsung ngerti maksudnya, buang itu butir kita itu dengan bahasa yang bagus. Jelas subjek, predikat, objek, dan keterangannya, SPO-nya jelas. Gitu ya, karena kita mengukur sendiri kan, gua aja yang buat nggak bacanya nggak ngerti, harus baca 2 kali, berarti itu soal nanti dibaca orang akan lebih punya kendala ketika kalimat itu tidak bagus. Yang kedua, yang berikutnya dari sedikit multi persepsi ya. Maksud saya menanya tentang A, atau anak-anak bacanya artinya menanya tentang B, kan bisa aja gitu ya. Itu juga multi fungsi atau multi pengertian, memberikan pengertian yang beda antara si pembaca soal dengan si penjawab soal, itu juga kita hindari. Jadi bikin kalimat yang memang mempunyai persepsi yang sama antara pembaca dan pembuat soal. Gitu kali bisa. Mudah-mudahan terjawab ya. Iya, makasih Ibu. Sama-sama Bu Nita. Teman-teman, saya itu ada undangan Facebook Zoom untungnya jam 10 itu untuk pelaksanaan penilaian buku ajar setiap minggu. Jadi saya udah terlambat 8 menit. Tapi kalau ada teman-teman tanya, by WA saja, karena saat masuk ke Zoom itu juga nasional sih dari UIN itu saya cuma 2 orang kalau nggak salah. Nah, jadi ya enak ya, bukan se-UIN tapi ini tingkat nasional. 90 orang saya itu baca untuk undang-undang itu, 90 orang dari UIN itu cuma 2 orang. Jadi saya izin untuk sampai setengah 11, mudah-mudahan teman-teman tetap semangat. Kemudian ada tugas di bawah, saya nggak lihat dari itu nggak seperti biasa mengerjakan. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman, selamat siang. Makasih Ibu. Terima kasih Bu Erda. Terima kasih Bu Erda. Saya tutup ya.